Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pulih? Ya, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah pulih itu berarti kembali pada situasi yang semula atau situasi yang baik-baik saja. Perlunya kita dipulihkan juga menunjukkan bahwa ternyata kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka ketika kita dipulihkan, kita sedang ditolong untuk kembali pada situasi yang baik tadi, atau kita sedang dilepaskan dari setiap pergumulan, peristiwa yang kita alami. Baik itu pergumulan pekerjaan, pergumulan di tengah keluarga, sakit penyakit, bahkan pandemi ini. Ini berarti kalau kita dipulihkan, kita dibebaskan dari itu semua. Pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20, demikian bunyinya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara saya yang kasih Tuhan, Yehezkiel adalah nabi yang diutus Allah menyampaikan firman bagi Israel dan mengungkapkan semua perbuatan Israel yang telah mendukakan Allah. Ada banyak hukuman yang dinyatakan bagi Israel atas perbuatan mereka sendiri. Namun demikian, Allah berjanji akan memulihkan kondisi Israel itu. Pemulihan itu berupa dua hal. Yang pertama adalah hati dan roh yang lembut dan kerinduannya adalah mengikuti ketetapan Tuhan. Natur manusia adalah menuruti keinginannya sendiri, dan seringkali itulah yang kadang membuat kita berseteru dengan Allah. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, bukan? Nah, ketika Allah memulihkan, Ia akan memberi hati yang sinkron dengan isi hati Allah, sehingga kerinduan kita manusia adalah menyenangkan Dia. Sedangkan yang kedua, pemulihan itu berbicara soal bahwa Ia akan menjadi Allah kita. Artinya Tuhan akan pegang kendali bagi hidup kita. Ada berkat, penyertaan, penguatan, dan peneguhan bagi setiap orang yang hidup di dalam Dia. Pemulihan itu lebih-lebih dinyatakan dengan diberikannya Tuhan Yesus Putra Tunggalnya bagi kita. Ia sungguh-sungguh memulihkan kita dari dosa yang menjadi dinding pemisah antara kita dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka hari ini kita belajar bahwa kondisi pulih yang sesungguhnya bukan soal kita kembali pada situasi yang kita inginkan, yang kita sebut dengan baik-baik saja. Tetapi pulih adalah memasuki situasi yang Tuhan kehendaki, di mana Ia rindu kita hidup menaati Dia dan hidup di dalam Dia sebagai satu-satunya Allah bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami betapa Engkau merindukan kami hidup sebagai umat-Mu yang setia. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Tuhan memulihkan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hidup dalam pemulihan.